الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. كتاب الصلاة. الصلاة المفروضة خمس. Ya, kitab ahkamis salat. Jadi pembahasan kita saat ini adalah kitab tentang hukum-hukum salat, ya. Bahwa as-salatu lughatan, salat secara bahasa itu ad-du'a. Jadi pengertian sembahyang, pengertian salat secara bahasa adalah doa. Secara bahasa. Kata Imam Ar-Rafi'i, kama qala Ar-Rafi'i aqwalun wa af'alun. Jadi menurut istilah kata seperti yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, aqwalun wa af'alun, yaitu bacaan dan perbuatan, ya. Bacaan khusus dan perbuatan khusus, muftatihatun bitakbir, yang dimulai dengan takbiratul ihram, dan muhtatimatun bitaslim, nanti ditutup dengan salam, bisyara'ita maksusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi nanti kita akan membahas syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, kemudian yang membatalkan sholat dan sebagainya. Apa tadi? Wassalatul mafrudatu khamsun. Jadi kita pembahasan awal tentang sholat, bahwa sholat-sholat yang diwajibkan, ya, atau sholat-sholat fardu itu ada 5. Terus az-zuhru. Jadi yang pertama adalah salat zuhur. Jadi Imam An-Nawawi pernah mengatakan summiyat bidzalika li'annaha dhahiratun wasatan nahar. Kenapa dinamai dengan salat zuhur? Kata Imam Nawawi, ya, summiyat bidzalika, karena dinamakan dengan kata zuhur, salat zuhur itu karena dhahiratun wasatan nahar, karena zuhir di tengah-tengah, terlihat di tengah-tengah. Itu alasan kenapa disebut zuhur. Wa awwalu waqtiha zawalus syamsi. Jadi zuhur ini kapan dimulai? Kapan waktu zuhur itu mulai? Wa awwal waqtiha, awal waktunya adalah az-zawal, ya, yaitu zawalus syamsi, mulai tergelincirnya matahari. Jadi begini, orang-orang terdahulu itu untuk mengetahui waktu, dulu kan nggak ada mic, ya, nggak ada pengeras suara, kemudian nggak ada jam segala macam. Jadi mereka orang-orang dahulu mengetahui waktu sholat itu dengan cara apa? Dengan cara melihat matahari, bayangan matahari. Nah, orang-orang dulu itu selalu menancapkan tongkat. Nah, kalau dicakap tongkat, ketika matahari benar-benar di tengah, ya, sedang berada di atas pusarannya itu, tengah-tengah, pasti bayangan tongkat itu nggak akan kelihatan, karena sedang di tengah, ya. Kalau matahari sedang di timur, berarti bayangannya ke barat. Kalau matahari berada di barat, berarti bayangannya ke timur. Nah, zawalus syamsi itu apa maksudnya, yang dimaksud dengan zawalus syamsi itu? Ketika tongkat ditancap, kemudian bayangannya ketika matahari berada di tengah-tengah, kan bayangannya nggak kelihatan. Nah, tergelincirnya matahari itu tergelincir mulai ke barat. Dia mulai jalan ke barat dan bayangannya mulai ke timur sedikit saja, itu sudah mulai masuk waktu zuhur. Paham? Wa akhiruhu idza sara zillu kulla syai'in mithlahu ba'da zilliz zawali. Oke. Nah, kemudian akhir, kapan sih akhir waktu zuhur itu? Nah, ketika idza sara zillu kulla syai'in mithlahu. Jadi ketika bayangan tongkat ini sama panjangnya dengan tongkat asli. Misalkan sekarang kamu tancap tongkat dengan panjang 1 meter.
Nah, nanti ketika bayangannya 1 meter sama dengan apa? Tongkat ini, berarti itu akhir daripada sholat. Paham? Mudah kan? Jadi kalau kita berada di padang sahur atau di intinya nggak ada perkampungan, nggak ada suara azan, dan kita nggak bawa jam, HP segala macam, aduh, gimana nih cara kita mengetahui waktu zuhur? Tinggal tancapin aja di tongkat. Kalau dia mulai tergelincir matahari zawalnya ke timur, oh ini udah mulai waktu zuhur nih. Atau waktu jalan, udah habis waktu zuhur apa belum ya? Silakan, kita nggak punya jam, tancapin lagi itu. Ketika sama panjangnya misalnya 1 meter tongkat, kemudian 1 meter dan juga bayangnya, maka itu adalah akhir dari itu. Kalau masih pendek bayangannya dari itu, masih ada waktu. Paham? Wal asru. Kemudian asar. Wa awwalu waqtiha Az-ziyadatu ala zillil mithli. zillil mithli. Nah, kemudian kapan masuk waktu asar? Awal daripada waktu asar. Nah, tadi kan akhir daripada waktu zuhur panjangnya sama, bayangnya sama dengan tongkat aslinya. Nah, sekarang asar awal waktu asri az-ziyadatu ala zillil mithli, nambah sedikit dari samanya bayangan tadi. Lebih dikit itu udah mulai. Nah, tadi kan ketika sama bayangannya dengan tongkat asli itu akhir daripada waktu zuhur. Nah, nambah sedikit lagi itu udah masuk waktu Asar. Paham? Wa akhiruhu fil ikhtiyari Ila ila dhillil mislain. Nah, akhir daripada waktu asar adalah ketika bayangan daripada tongkat ini 2 kali lipat. Zillil mislain. Apa yang zillil mislain? Bayangannya melebihi 2 kali bayang. Jadi misalnya satu tongkatnya ini panjangnya 1 meter, berarti kalau 2 meter bayangannya, berarti dia sudah habis waktu asar. Wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Nah, tapi waktu bolehnya. Jadi kadang-kadang kan orang terlalu sibuk ya, sibuk bekerja, sibuk ke sawah dan segala macam sampai dia tidak ada waktu untuk sholat. Atau mungkin di sawah ketika dia lupa bawa pakaian yang bersih, ternyata yang dipakai adalah pakaian yang kotor. Dia kejar pulang waktu supaya bisa sembahyang asar. Nah, sampai akhirnya di rumah mau tenggelam matahari. Nah, akhirnya sama ulama fikih ini diperbolehkan. Makanya wafil jawazi, dalam waktu boleh kita melakukan sholat asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Tapi itu sangat lalai. Memang menurut ulama fikih itu diperbolehkan dan tapi itu kita benar-benar Wal maghrib. kemudian waktu maghrib Wa waqtuha wahidun wa huwa ghurub syamsi wa bi miqdari ma yu'azzinu wa yatawadda. waktuha dulu. Waktuha wahidun wa huwa ghurubus syamsi. Jadi waktu daripada sholat maghrib mah gampang kalau sholat maghrib. Enggak perlu tancepin tongkat apa segala macam, cukup lihat matahari. Kalau dia sudah pas terbenam semua, kalau masih belum terbenam dan hilang matahari, itu sudah masuk waktu maghrib. Lihat matahari kemudian, oh ini udah terbenam, berarti waktu masuk maghrib. Dan waktu maghrib itu sangat singkat ya. Waktu maghrib sangat singkat. Wabi mikdari, dengan ukuran ya. Dengan ukuran ma yu'adzinu, orang azan ya. Kemudian yatawadda, orang berwudu. Kemudian wayasturul aurah, kemudian dia mengenakan pakaian menutup auratnya. Kemudian wayuqimus shalah, dan mendirikan salat maghrib ya. Wa yusalli 5 rakaat, dan salat sunat 5 rakaat.
Itu saking singkatnya waktu maghrib. Ukurannya selalu itu adalah azan, ya, azan, kemudian wudhu, kemudian sholat maghrib, dan ditambah dengan sholat sunat 5 rakaat. Habis. Makanya kita jangan sampai lalu udah azan maghrib santai dulu ngerokok, maghrib santai dulu main gitar, kita malah. Wal isya'u, Kemudian sholat isya. wa awwalu waqtiha idza ghaba Syafaqul. syafaqul ahmaru. Jadi kalau waktu isya, ya, jadi selesai maghrib itu kalau kita keluar ke sawah, lihat ke arah barat pasti masih ada sisa-sisa warna merah itu, ya kan? Biasanya ada sisa-sisa warna merah dari matahari itu. Nah, wa awal waktiha itu awal daripada waktu isya idza ghaba syafaqul ahmar. Ya. Kalau sudah benar-benar hilang semua yang merah-merah itu masuk waktu isya. Paham? Kalau dia masih ada merah-merahnya dikit itu masih maghrib, belum waktu isya. Ya. Nah, hilang semua, benar-benar hilang yang merah, nggak ada sisa. Nah, itu sudah mulai masuk waktu isya. Jadi orang-orang terdahulu kayak begitu. Masya Allah ya orang-orang dahulu. Kita sekarang enak. Sudah ada HP, sudah ada jam, sudah ada pengeras suara azan dan sebagainya. Orang terdahulu untuk sholat aja susahnya minta ampun. Terus Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thulthil laili. Jadi akhir daripada sholat isya, waktu sholat isya itu adalah sampai sepertiga malam. Sampai sepertiga ya malam. Makanya sholat isya itu disebut sebagai waktu yang paling panjang. Terus wafil jawazi ila tulu'il fajri ini. Fajri tsani. Nah, masih boleh kita lakukan sholat isya. Mungkin ada kan sebagian orang-orang sekarang, nanti saya sholat isya, nanti saya sholat isya, biar saya sekalian sholat malam, sholat sunat, tahajud. Ada orang seperti itu. Tapi kadang-kadang niatnya begitu malah kelembang, kelembang. Kadang-kadang dia mau sholat isya nih, karena tadi malam belum sholat isya. Akhirnya tapi mau sebentar lagi mau subuh. Akhirnya diperbolehkan. Makanya wafil jawazi, sama kayak tadi kasusnya sholat asar tadi. Waktu boleh, tapi kurang bagus. Begitu juga dengan isya ada hatta ila tulu'il fajri tsani, sampai terbitnya fajar shadiq. Sebelum subuh itu kan ada namanya fajar shadiq. Kalau kita benar-benar keluar ke sawah kelihatan. Kalau dari sini enggak kelihatan. Was-subhu. Dan sholat subuh. Wa awwalu waqtiha dhulu'ul fajri tsani. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila al-isfari. Wa fil jawazi ila tulu'i syamsi. Nah, jadi subuh itu mulai terbit fajar shadiq. Jadi kan isya boleh dilakukan sampai belum terbit fajar shadiq. Nah, kalau fajar shadiq sudah terbit itu masuk waktu subuh. Sampai kapan? Akhirnya Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila al-isfari. Ilal isfari. Jadi akhir daripada sholat subuh itu adalah ketika sudah mulai menguning, mau terbit matahari ini. Belum terbit loh, belum terbit matahari. Kadang-kadang kan sudah ada tandanya tuh, kuning-kuning mau terbit. Nah, itu sudah akhir daripada sholat subuh. Wafil jawazi bikarohatin, tapi makruh, sama kayak kasusnya surat asar tadi. Boleh kita lakukan hanya kelembang,
Kalau sudah ila tulu'is terbit matahari, tapi sudah makruh kita tutup. Jadi waktu itu ada 5. Ya, waktu sholat itu ada 5. Ada namanya waktu fadilah, waktu yang paling utama. Itu awal-awal azan langsung sholat. Itu namanya waktu fadilah. Kemudian waktu tsani, ya, itu ikhtiar. Jadi selesai agak setelah orang sholat berjamaah itu ada namanya waktu ikhtiar. Kemudian ada namanya waktu jawaz, waktu boleh, masih boleh kayak tadi itu. Ada namanya waktu karohah, ada namanya waktu karohah, waktu sudah mulai makruh nih. Dan yang ketiga terakhir itu namanya waktu haram, sudah habis waktu. Makanya kita tidak boleh melalaikan sholat. Wallahu a'lam.